Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 5 Tolha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan memberi pembelajaran di pelajaran pertama, yaitu ISPS Matematika. Sebelum itu kita baca berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan tentang kecepatan, Ibu akan menjelaskan dahulu tentang operasi hitung dalam satuan waktu. Jadi Ibu mengulas kembali ya, karena kemarin Ibu hanya menjelaskan tentang perubahan dari jam dari langsung ke menit. Nah, ini sekarang Ibu akan menjelaskan tentang menit. Nah, sebelum itu kita ketahui hubungan antar satuan waktu itu meliputi hari, jam, dan menit, dan detik. Satu hari ada 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik. Nah, contoh hitungan biasa, di sini ada 4 jam berubah ke menit, 4 kali 60 menit adalah 240 menit. Nah, kemudian contoh kedua, 2 per 3 jam dirubah ke menit, 2 per 3 dikali 60 menit, jadi 60 dibagi 3 adalah 20, 20 kali 2 adalah 40 menit. Nah, di sini contoh ketiga, 2 per 6 jam dibuat ke menit. 5 dikali 60 ya. Ini 5 kita taruh 60 menit. Jadi 1 jamnya adalah 60 menit. Berarti dikalikan ditambah 2 per 6 dikali 60. Jadi 60 dibagi 6 adalah 10. Jadi 5 dikali 60 adalah 300 ditambah 20 menit jadi 320 menit. Selanjutnya ada contoh keempat, 180 detik dirubah ke menit. 180 dibagi 60 adalah 3 menit. Yang kelima, 5 per 6 jam 240 detik sama dengan ke menit. Jadi 2 dikali dengan 60, 5 per 6 kita pindahkan dikali 60, berarti 60 dibagi 6 10 ditambah 240 dibagi 60 karena 1 menit adalah 60 detik. Jadi 2 kali 60 adalah 180 menit ditambah 50 ditambah 4 menit dari yang tadi ya. Jadi 180 ditambah 50 230 menit ditambah 4 menit jadi 230 menit. Nah, yang contoh ke 6 jam dikurangin 7200 detik ke jam. Jadi 6 jam dikurang berapa? Dikurang dari 7200 dibagi 3600. Jadi 6 jam dikurangin 2 jam adalah 4 jam. Nah, selanjutnya ada contoh lain, yaitu dari contoh operasi hitungan satuan waktu. 5 jam ditambah 35 menit ditambah 10 detik, 2 jam ditambah 25 menit ditambah 55 detik. Jadi 10 tambah 55 adalah 65 detik, 35 ditambah 25 adalah 60 menit, 5 tambah 2 adalah 7 jam ya. 7 jam ditambah dari 60 menit adalah 1 jam. Ditambah 1 menit ditambah 5 detik ya. Karena 1 menit adalah 60 detik, nah sisanya 5 detik. 7 jam ditambah 1 jam jadi 8 jam, 1 menit, 5 detik. Ini tinggal turunin aja. Nah, kemudian kedua, rubah 6 jam tambah 46 detik ditambah 20 detik dikurangin 3 jam ditambah 50 detik ditambah 50 menit ditambah 40 detik. Nah, kita kurangin. Kita rubah dulu 6 jam ditambah 46 menit ditambah 20 detik. Kenapa, Bu? Karena angka yang di atas lebih kecil daripada angka yang di bawah. Nah, di sini kita rubah 60 ditambah 20. Kenapa bisa 60, Bu? Karena 1 menit adalah 60 detik. Jadi kita jumlahkan. Jadi 60 tambah 20 adalah 80 detik. Nah, kemudian tadi sudah dipinjam nih 1. Jadi 46 dikurangin 1 adalah 45. 45 tambah 60 adalah 105 menit. Nah, kemudian tadi yang 1 jam sudah dipinjam jadi 6 kurangin 1 sama dengan 5 jam. Nah, setelah dirubah kita tulis kembali 5 jam ditambah 105 menit ditambah 80 detik.
5 jam ditambah 50 menit ditambah 40 detik. Jadi 80 dikurangin 40 adalah 40 detik. 105 menit dikurang 50 adalah 55 menit. 5 dikurangin 3 adalah 2 jam. Jadi 2 jam 55 menit 40 detik. Nah, ada contoh selanjutnya, anak-anak di sini adalah menentukan waktu sebelum dan sesudah. Pertama, 2 jam sebelum jam 19.30. 19.30 dikurangin 02.00, jadi 17.30. Kalau sebelum berarti kita kurangin. Di sini contoh kedua, 1/2/3 hari ditambah 8 jam ke jam. 1 dikali 24 jam ditambah 2/3 dikali 24 jam ditambah 8 jam. Jadi 1 dikali 24. Nah, di sini 24 dibagi 3 ada 8. 8 kali 2 16 ditambah 8. Jadi 24 tambah 16 40 tambah 8 hasilnya 48 jam. Nah, kemudian di sini ada contoh ketiga, 3/5/4 jam setelah jam 18.00 adalah 3/5/4 sama dengan 3 jam ditambah 5/4 dikali 15 menit. 3 jam ditambah 75 menit. Nah, ini kan karena 60 dibagi 4 ada 15. 15 kali 5 adalah 75. Nah, kemudian kita jumlah karena ini adalah setelah 18.00 ditambah 03.75 adalah 21.75. Karena menit itu tidak ada yang 75, berarti kita rubah ke dalam jam, yaitu 22.22 menit ya. Baik, setelah kita mengulas tentang operasi hitung satuan waktu, Ibu akan menjelaskan tentang kecepatan yang ada di halaman 33 sampai 34. Hubungan antar satuan jarak. Kecepatan adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak atau waktu tertentu. Nah, hitungan jarak itu meliputi kilometer, HM, DM, CM, dan MM. Seperti yang sudah dijelaskan pada waktu kelas 2, 3, dan 4 ya. Di sini kalau turun berarti dikali, kalau naik berarti dibagi. Nah, contohnya di sini yang pertama 45 HM ditambah 12 DM dijadikan M, berarti 45 dikali 100 M karena ini loncatnya 2 ditambah 12 kali 10 M, loncat ke bawahnya adalah 1, berarti 4500 M ditambah 120 M adalah 4620 M. Nah, di sini contoh kedua 6500 cm dikurangin 6500 mm ke dm sama dengan 6500 dibagi 10 karena cm ke dm naik satu tingkatan ya. Nah, dikurangin 2500 dibagi 100 dm. Kenapa dibagi 100? Karena naik tingkatannya adalah 2 angka. Jadi 650. Nah, ini bisa kita langsung coret ya, kelihatan. Nah, 650 dm dikurangin 25 dm. Jadi 625 dm. Nah, kemudian di sini ada soal cerita. Contoh pertama yaitu Dinda pergi ke rumah paman dengan berjalan kaki sejauh 500 m. Kemudian dilanjutkan dengan naik angkot sejauh 3 km. Berapa HM jarak rumah Dinda ke rumah paman? Nah, kita ketahuin dulu. Jarak jalan kaki itu 500 meter. Nah, 500 meter ini dirubah ke HM. 500 dibagi 100. Kenapa? Karena M ke HM loncat atau naik 2 tingkatan. Jadi, hasilnya adalah 5M. Nah, naik angkot 3 km. Nah, 3 km ini ke HM turun tingkatan 1. Jadi 3 dikali 10 jadi 30. Yang ditanya HM jarak rumah Dinda ke rumah paman. Jadi 5 HM ditambah 30 HM sama dengan 35 HM. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh kedua. Di sini ada Ratna pergi ke pasar sejauh 0,5 km dari rumahnya. Pulang dari pasar, Ratna mampir ke toko buku yang berada 250 m dari pasar. Jika Ratna pulang dari toko buku ke rumahnya melewati pasar, berapa HM jarak yang ditempuh oleh Ratna pulang pergi? Nah, diketahui jarak rumah ke pasar 0,5 km, km ke HM, berarti turun
atau naik? Turun ya, berarti 0,5 dikali 10 adalah 5. Nah, jarak pasar ke toko buku 250 M. Jadi 250 dibagi 100 karena M ke HM itu naik 2 angka, jadi 2,5 hasilnya ya. Nah, ditanya berapa HM jarak yang ditempuh Ratna pulang pergi. Kalau 1 kali perjalanan berarti jaraknya pasar ditambah jarak toko buku. 5 HM ditambah 2,5 HM, 7,5 HM. Jadi jarak pulang pergi sebanyak 2 kali ini dikali dengan 7,5 HM yang ini ya, hasilnya 15,0 HM, tapi kita rincikan jadi 15 HM. Demikian yang bisa Ibu jelaskan kali ini, dan kalian kerjakan halaman 34 nomor 1 BGH dan nomor 2 BD. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.